Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali dengan saya Syahati Nabila semester 3 Fakultas Hukum Unsur. Di sini Nabila akan mereview sekarang jurnal. Kalau sebelumnya tadi sekarang jurnal masih berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana. Jurnal yang Nabila cari masih membahas tentang hukum pidana dan sekarang jenis-jenis tindak pidana. Di mana tindak pidana itu ada dua, yaitu ada umum dan ada kejahatan. Kalau umum ini adalah satu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, kalau kejahatan itu adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya. Perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dan adapun pendapat menurut Su Titus Red, di mana suatu perumusan tentang kejahatan, maka diperhatikan yang pertama adalah kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dan yang kedua merupakan pelanggaran hukum pidana. Dan yang ketiga dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Dan yang keempat diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Adapun pertanggungjawaban pidana, yaitu penegakan hukum pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu nullo poena sine crimen, atau tidak pidana yang berlaku tidak pidana tanpa perbuatan pidana. Asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebaskannya seorang dengan suatu tanggung jawab hukum harus telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat dimiliki kepada orang maupun badan hukum dalam hukum pidana setelah ia melakukan kejahatan. Di mana pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yaitu yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Dan pertanggungjawaban yang ketat atau strict liability. Masalah kesesatan, baik kesesatan mengenai keadaannya maupun kesesatan mengenai hukumnya, sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya, si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti itu yang Anda bahas mengenai di jurnal kali ini, membahas tentang jenis tindak pidana dan juga tentang pertanggungjawaban pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.